Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang mengikuti kalian? Sesuatu yang tak terlihat, tapi kalian tahu ia ada di sana, mengawasi, menunggu. Malam itu Aruna mengalaminya. Ia hanya seorang gadis biasa, tapi sejak pusaka itu berada di tangannya, hidupnya tak pernah sama lagi. Bayangan yang bergerak tanpa bentuk, bisikan yang datang entah dari mana, dan suara-suara asing yang seakan menembus telinganya, membuat Aruna yakin pusaka itu bukan sekedar benda peninggalan. Pusaka itu membawa sesuatu yang gelap dan berbahaya. Kini, Aruna berdiri di persimpangan, antara ingin membuangnya jauh-jauh, atau justru mencari tahu kebenaran yang disimpan pusaka itu. Dan malam yang sunyi itu adalah awal dari segalanya. Langit Makassar malam itu seperti permukaan kaca hitam yang retak, ditusuk cahaya-cahaya neon dari gedung-gedung tinggi di kejauhan. Jalan-jalan kota masih ramai, motor berdesakan di lampu merah, klakson bersahutan, dan suara pedagang kaki lima bercampur dengan musik dangdut koplo dari warung tenda. Semua terasa biasa, sampai suara itu datang. Gemuruh aneh menggunjang udara. Bukan suara petir, bukan pula suara pesawat komersial. Nada dentumannya berat, seperti jantung raksasa yang berdetak di atas langit. Orang-orang menoleh. Beberapa berhenti mengunyah sate, beberapa lagi menengadah dengan ponsel terangkat merekam apapun yang turun dari langit malam itu. Lalu cahaya itu pecah. Sinar biru menyapu gedung-gedung membuat kaca-kaca bergetar. Dalam sekejap, listrik kota padam. Hanya tersisa siluet menara Masjid 99 Kubah yang berdiri gagah di tepian laut diterangi kilat aneh dari langit. Di antara kerumunan orang yang panik, seorang perempuan berlari menerobos jalan. Nafasnya terengah, jilbab hitamnya basah keringat, mata tajamnya penuh kecemasan. Dialah Aruna. Nama yang kelak akan disuruhkan oleh banyak orang sebagai pahlawan dari kota ini. Aruna bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Hanya seorang perempuan muda, pengajar silat di sebuah sanggar kecil dan pekerja paruh waktu di warung kopi keluarganya. Tapi malam itu, ketika benda asing berbentuk pesawat hitam raksasa menggantung di langit Losari, seolah menelan bintang-bintang, hidupnya berubah. Ledakan pertama menghantam pelabuhan. Gelombang air laut naik, menghantam perahu nelayan. Jeritan menggema. Orang-orang berlarian tanpa arah. Dari tubuh pesawat hitam itu muncul sosok-sosok asing. Tinggi, berkulit abu, dengan mata merah menyala. Senjata mereka bukan senjata yang dikenal manusia. Hanya cahaya panas yang mampu melelehkan besi. Aruna terhenti di persimpangan jalan. Tubuhnya bergetar. Dia ingin lari, seperti yang lain. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Di dalam dada, jantungnya berdegup bukan karena takut, tapi karena panggilan yang lebih dalam. Dia merasakan sesuatu yang sudah lama diwariskan keluarganya, sesuatu yang ia kira hanyalah legenda. Pedang Wijah Kembar, pusaka tua yang katanya hanya akan bergetar jika dunia benar-benar dalam bahaya. Dan malam itu, Aruna merasakannya. Senja merambat pelan, mengiris langit dengan semburat jingga yang perlahan ditelan kelam. Di dalam rumah peninggalan kakeknya, Aruna berdiri terpaku di ruang tamu yang remang, ditemani hanya suara detak jam dinding tua yang menggema bagai penanda waktu tak pernah berhenti. Rumah itu selalu menyimpan aroma kayu jati dan debu masa lalu. Sesuatu yang membuatnya merasa seolah sedang berjalan di lorong kenangan. Ia baru kembali ke rumah itu setelah bertahun-tahun. Sebenarnya rumah ini lebih seperti museum kecil, penuh barang-barang kuno yang ditinggalkan tanpa pernah benar-benar disentuh. Aruna tidak pernah peduli
pada isi lemari kayu besar di ruang tengah. Baginya itu hanya sekumpulan benda usang. Namun entah mengapa sore itu, langkahnya terhenti di depan lemari itu. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang lemari itu. Suara berderit terdengar ketika pintu kayu tua itu ia buka. Di dalam hanya ada tumpukan kain, buku-buku lusuh, dan kotak kecil yang tertutup debu tebal. Kotak itu berukir simbol-simbol asing, mirip tulisan kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya berdegup tak menentu. Perlahan, ia mengangkat kotak itu ke meja kayu. Begitu ia tiup debunya, kilau samar tampak dari sela ukiran. Seolah benda itu memang sengaja menunggu untuk ditemukan. Dengan ragu, Aruna membuka kotak tersebut. Suara klik lembut terdengar, seperti kunci yang terbuka dengan sendirinya. Dan di dalamnya, terbaring sebuah pedang kecil berukuran sedang, gagangnya berhiaskan batu biru yang berkilau redup, seperti menyimpan cahaya langit malam. Aruna menahan nafas. Jemarinya menyentuh gagang pedang itu. Dingin, tapi seolah menyatu dengan kulitnya. Begitu ia menggenggamnya, kilatan cahaya menyambar ruangan. Sejenak rumah itu bergetar, seakan ruh yang lama tertidur baru saja terbangun. Kilatan cahaya itu menampilkan bayangan singkat di hadapan Aruna. Siluet seorang pria berpakaian perang kuno, berdiri di medan pertempuran, memandangnya tajam, seolah hendak menyampaikan pesan. Lalu semuanya lenyap, meninggalkan Aruna terengah-engah dengan pedang masih tergenggam erat. Dalam diam, Aruna tahu, ini bukan sekedar pusaka. Benda itu membawa sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Aruna masih terduduk di lantai kamarnya. Cahaya lampu bohlam menggantung di atas kepalanya, memantulkan kilatan samar dari benda asing yang kini berada di pangkuannya. Sebilah pedang. Tidak, bukan pedang biasa. Besinya hitam pekat, seolah menyerap cahaya. Namun pada bilahnya ada ukiran halus menyerupai aksara kuno yang tidak ia kenali. Gagangnya berbalut anyaman kulit yang sudah tua, tetapi tetap terasa kuat ketika digenggam. Napas Aruna tercetap. Ia bahkan sempat meraba dadanya sendiri, memastikan jantungnya masih berdetak. Perasaan aneh bercampur jadi satu. Takjub, takut, sekaligus bingung. Ia tidak pernah melihat pusaka semacam ini sebelumnya, apalagi di rumahnya sendiri. Bagaimana bisa benda ini ada di sini? Bisiknya, hampir tak percaya. Tangannya bergetar ketika mencoba mengangkat pedang itu sepenuhnya. Beratnya tidak seperti logam biasa. Ada semacam aura, beban yang tidak hanya menekan otot-otot tangannya, melainkan juga pikirannya. Saat bilah itu sepenuhnya terangkat, sekelebat bayangan melintas di matanya. Ia melihat gambaran sekilas seorang lelaki bersorban, berdiri di tengah pertempuran, pedang yang sama teracung tinggi dengan cahaya menyilaukan. Ia terhenyak, pedang itu hampir terlepas dari genggamannya. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Bagaimana bisa benda ini ada di sini? Bisiknya, hampir tak percaya. Tangannya bergetar ketika mencoba mengangkat pedang itu sepenuhnya. Beratnya tidak seperti logam biasa. Ada semacam aura, beban yang tidak hanya menekan otot-otot tangannya, melainkan juga pikirannya. Saat bilah itu sepenuhnya terangkat, sekelebat bayangan melintas di matanya. Ia melihat gambaran sekilas seorang lelaki bersorban, berdiri di tengah pertempuran, pedang yang sama teracung tinggi, dengan cahaya menyilaukan. Aruna terhenyak, pedang itu hampir terlepas dari genggamannya. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Apakah ini peninggalan leluhur? Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba berpikir logis, semakin besar rasa-rasa yang tumbuh. Tidak pernah ada yang bercerita bahwa keluarganya menyimpan pusaka semacam ini. Apalagi, ia tahu betul, rumah itu tidak menyimpan banyak barang bersejarah selain lemari kayu tua peninggalan kakeknya.
Tatapan Aruna jatuh pada ukiran di bilah pedang. Aksara yang sama tadi kini tampak samar-samar berpendar, seolah merespons kehadirannya. Ia bergidik, lalu buru-buru membungkus kembali pedang itu dengan kain lusuh yang tadi menyelimutinya di dalam peti. Dalam hening malam yang hanya diisi suara jangkrik dari luar jendela, Aruna menunduk, merapatkan pusaka itu ke dadanya. Ada rasa khawatir sekaligus keyakinan aneh yang menyelinap ke dalam dirinya. Ia tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi seakan ada suara halus berbisik di telinganya. Jagalah, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Aruna menggigil. Ia menoleh ke keliling kamar, memastikan tidak ada siapapun selain dirinya. Namun bisikan itu tetap terasa nyata, begitu dekat, seakan keluar dari pedang itu sendiri. Ia menarik napas panjang, menutup matanya sebentar. Saat membuka kembali, tatapannya sudah berbeda. Lebih tegas, meski masih dibayangi kegelisahan. Ia berkata pelan sambil menatap kain yang membungkus pusaka itu. Tidak tahu siapa kau. Kalau benar aku harus menjagamu, maka aku akan melakukannya. Sejak malam itu, perasaan Aruna tidak pernah sama lagi. Ia sadar hidupnya akan berubah. Entah ke arah mana, ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, pusaka itu telah memilihnya.